Pemirsa, Dewan Keamanan PBB pada Rabu kemarin mengesahkan resolusi nomor 2532 mengenai seruan gencatan senjata pada masa pandemi COVID-19. Resolusi diusulkan oleh Indonesia yang menjabat Ketua Sidang Dewan Keamanan PBB hingga akhir Agustus mendatang. Untuk kedua kalinya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang berlangsung secara virtual pada Rabu lalu. Sidang kali ini membahas mengenai pandemi dan tantangan terhadap upaya bina damai atau Peace Building and Sustaining Peace, Pandemics and the Challenges of Sustaining Peace. Atas usulan Indonesia, resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2532 akhirnya disahkan. Menlu Retno menambahkan tema debat mengenai gencatan senjata di masa pandemi merupakan perwujudan diplomasi perdamaian Indonesia. Sejumlah pihak yang melibatkan langsung Indonesia dalam proses gencatan senjata antara lain konflik Afghanistan dengan Taliban dan kasus sengketa wilayah di Palestina. Membawa isu pandemi ke Dewan Keamanan PBB merupakan hal yang tidak mudah karena dinamika dan perbedaan pandangan anggota DK yang cukup tajam mengenai isu ini. Kita bersyukur karena kredibilitas dan rekam jejak politik luar negeri Indonesia selama ini, khususnya di Dewan Keamanan PBB, maka seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung Indonesia untuk membahas isu pandemi dan tantangan bina damai secara komprehensif untuk pertama kalinya di Dewan Keamanan PBB. Pemirsa, dalam memilih sebuah mobil, konsumen muda kini tidak hanya fokus pada desain yang sporty dan dinamis. Fitur keselamatan penumpang juga menjadi pertimbangan utama. Morris Garage menambah lini mobil terbarunya. Merek yang lahir di Inggris sejak 1924 ini meluncurkan mobil baru dengan model SUV, yaitu MG HS. MG HS didesain khusus bagi pengemudi berjiwa muda yang selalu haus dengan petualangan dan ingin tampil beda. Target audiensnya adalah generasi X, Y, Z, tapi kalau bicara mengenai umur mungkin 35 mature. Jadi artinya siapapun bisa memiliki MG HS selama orang tersebut punya sesuatu yang memang jiwa petualang yang tinggi, lalu kemudian dare to be different, udah paling pas menggunakan MG HS. Dengan desain khas Inggris, MG HS didukung performa mesin yang gesit. Selain itu, fitur keselamatan penumpang telah mengantongi rating bintang 5 pada uji keselamatan standar Eropa. Menjawab tantangan era new normal, mobil ini telah dibekali fitur air filter system yang membuat penumpang dapat menghirup udara yang lebih segar di dalam kabin mobil. MG HS dipasarkan mulai dari 360 hingga 420 juta rupiah dan telah dipasarkan di 5 kota besar di Indonesia. Dari Jakarta, Virga Agesta, Pandu Laras, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya pemulihan ekonomi di sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah di tengah masa adaptasi kebiasaan baru mulai menunjukkan tren positif. Penerapan protokol kesehatan yang ketat membangkitkan kepercayaan wisatawan untuk berkunjung termasuk menginap di hotel dengan rasa aman dan nyaman. Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, upaya mengembalikan kepercayaan wisatawan dinilai sebagai kunci sukses yang paling efektif dalam pemulihan sektor pariwisata di tanah air. Berbagai langkah pun dilakukan, terutama penerapan protokol kesehatan yang ketat agar pengunjung merasa aman dan nyaman. Upaya ini mulai menunjukkan tren positif. Sejumlah destinasi wisata mulai dikunjungi, termasuk okupansi penginapan di hotel yang mulai naik. Jaringan Hotel Red Doors pun menjadi tempat yang dipercaya untuk menginap oleh masyarakat. Juga waktu saya cari di aplikasi itu dia ada yang namanya Hygiene Pass. Jadi saya tertarik untuk ke sini karena di saat kayak gini menurut saya terjangkau aja itu nggak cukup. Jadi harus yang ada standar higienitasnya juga dan kebetulan Red Doors ada itu. Meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menginap, Red Doors, platform pemesanan hotel online ini menerapkan Hygiene Pass untuk seluruh jaringan hotelnya. Nah, untuk Red Doors sendiri kita punya satu program namanya Hygiene Pass.
Jadi hygiene pass itu adalah untuk memastikan hotel-hotel kita tersanitasi dengan baik dan konsumen-konsumen bisa tinggal dengan lebih tenang di hotel-hotelnya kita. Nah, protokol yang harus diikuti itu beberapa hal diantaranya misalkan harus ada temperatur check. Jadi temperatur check ini bukan cuma untuk pengunjung, tapi juga untuk karyawan kita. Langkah Red Doors ini tidak terlepas dari upaya memulihkan perekonomian di sektor perhotelan dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski belum sepenuhnya selesai, Masjid 99 Kuba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sudah sering digunakan untuk salat berjamaah. Gubernur Sulawesi Selatan bersama pemuka agama dalam peninjauan bersama menegaskan bahwa Masjid Kuba 99 belum layak digunakan. Masjid 99 Kubah yang berada di kawasan Center Point of Indonesia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ini tengah diterpa polemik. Sejumlah pihak memaksa untuk menggelar salat berjamaah meski bangunan masjid belum sepenuhnya rampung. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama sejumlah tokoh yang mengunjungi masjid meminta kepada umat Islam di Makassar untuk memberi kesempatan kepada pemerintah melanjutkan pembangunan dan menyempurnakan Masjid 99 Kubah ini. Kita sabar. Setelah kita sabar, nanti kita bersyukur. Kan kuncinya itu hidup. Kan itu kepada adik-adik saya, saudara-saudara saya yang sangat ingin beribadah di sini, saya mohon ditunda dulu. Kita berikan kesempatan kepada pemerintah provinsi yang punya tanggung jawab ini untuk menyelesaikan. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan menjelaskan Masjid 99 Kubah nantinya akan menjadi masjid kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan sehingga wajib disempurnakan sebelum digunakan. Kami semua berharap masjid ini bisa digunakan lebih cepat, tetapi ini menggunakan anggaran pemerintah. Ya, tentu kita harus juga mengikuti aturan yang ada. Tidak bisa kita serta-merta langsung melanjutkan. Jadi tidak ada sedikit pun niat kami untuk memperlambat proses penyelesaian masjid ini. Nurdin Abdullah berharap warga memberikan dukungan penuh dan tetap sabar sehingga pembangunan masjid diselesaikan oleh pemerintah Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews pagi hari ini. Saya Gede Satria undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia